Tuhan, mari Kau yang siapkan hati kami Bapa pagi ini untuk kami boleh menerima pesan-Mu, firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang akan menerangi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini kami dipersiapkan untuk kami boleh mengerti, mengambil semua yang baik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan kami minta ada hati yang mau menerima, hati sebagai hamba yang mau diajar Tuhan, karena kami percaya setiap pengajaran demi pengajaran yang Kau berikan itu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu segalanya semuanya. Selamat pagi. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang perfect plan. Rencana yang sempurna. Setiap kita pasti punya rencana di hidup kita. Amin. Ini habis PW nih kita mau ngapain itu udah di planning mungkin dari kemarin atau mungkin dari pagi hari tadi. Dan sejujurnya saya udah planning untuk sharing tentang hal lain sebenarnya untuk pagi ini. Tapi tadi pagi saya pas lagi mandi ya kan, siap-siap, tiba-tiba ada Roh Kudus berbicara tentang hal ini. Saya udah kirim ke Amos judul yang sebelumnya, Mos ini buat pagi ini ya. Terus tadi saya nyampe sini, Mos ganti ini. Saya percaya Tuhan akan menuntun saya apa yang harus dijelaskan pagi ini. Tentang perfect plan, saya tadi bilang bahwa setiap kita punya rencana di hidup kita. Baik itu untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka pendek nanti saya bilang abis ini mau ngapain itu udah kita planning. Nanti jam 11, jam 12, sore mau ngapain udah kita planning. Dan mungkin kita juga punya planning jangka panjang. Bulan depan, setahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun depan kita mau apa yang harus kita buat. Kita mungkin sudah memplanningkannya di hidup kita. Tapi kan ada lagu yang mengatakan jalanku bukan jalanmu. Ya kan, rencanaku bukan rencanamu. Apapun yang kita mungkin sudah susun saudara. Salah atau tidak? Tidak salah. Kita diberi kesempatan, kita diberi kehendak bebas untuk memplanningkan apa yang mau kita tuju di hidup kita. Dan setelah itu, apa yang harus kita perbuat? Ya kita hadapkan itu di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan, ini rencanaku, ini planningku. Tolong baca Tuhan semuanya. Dan kalau memang ini juga menjadi kehendak-Mu dan rencanamu, maka jadikanlah. Tapi kadang kita menjadi anak-anak Tuhan yang kadang sering lupa untuk ngasih planning kita ke Tuhan. Apalagi kalau dalam keadaan kepepet, adalah yang penting A, I, U, E, O udah kelar, selesai. Yang penting sesuai dengan apa yang saya mau. Yang penting sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Padahal dalam firman Tuhan kita sering diajarkan kita harus bergantung, berharap, dan bersandar sama Tuhan. Benar? Hari ini saudara, saya ini gantung sama Tuhan hari ini. Ini mau perfect plan apa yang harus dijelaskan, saya coba bisa pasrah Tuhan, ayo biar saya dibukakan. Kita buka ayat dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 saudara. Ini ayat yang terkenal, ayat yang sangat favorit. Yeremia 55 ayat 8, Yeremia 29 ayat 11, maaf. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tuh tahu sebenarnya. Tadi kan saya bilang kalau kita nulis planning, kita hadapkan di hadapan Tuhan. Sejujurnya Tuhan tuh tahu apa yang mau kita tulis, saudara. Sejujurnya Tuhan tuh tahu apa yang mau kita planningkan dalam hidup kita.
Tapi toh tetap dia Tuhan yang menunggu setiap kita untuk datang padanya. Saudara. Dia tetap Tuhan yang menunggu setiap kita untuk, Tuhan ini rencanaku. Artinya apa? Kita lagi gantung, berharap, bersandar sama Tuhan. Tuhan nunggu apakah Bombo mau menghadapkan planningnya, atau mungkin Bombo akan berjalan sendiri tanpa datang ke Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh maha tahu, amin. Amin ya. Sebelum kita nulis Tuhan udah tahu. Kemarin saya ngeliat satu buah cuplikan gini. Ada yang nanya, sebenarnya Allah Bapa itu tahu gak sih kalau Adam dan Hawa itu akan jatuh dalam dosa? Tahu. Terus dia nanya, tapi kenapa kok tetap diciptakan? Ya kan? Kalau udah tahu nih manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa tetap diciptain? Kenapa tetap ada hari pencipta pertama, kedua, ketiga sampai manusia diciptakan? Kalau emang endingnya nanti Tuhan tuh tahu bahwa keadaan iklim gak akan baik-baik aja, mungkin banyak polusi dan segala macam, dan kalau Tuhan tuh tahu bahwa nantinya manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa kok tetap diciptakan, saudara? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jawabannya adalah, ya karena Bapa mengasihi kita. Dia tetap menciptakan kita. Even dia tahu bahwa nantinya manusia itu kan jatuh dalam dosa. Tapi kan dalam Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasihnya dalam hidup kita. Kita diberi waktu, kita diberi kesempatan, kita diberi kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita lakukan. Tapi hari ini saudara, kadang apa yang kita ingini, apa yang mudah menjadi rencana kita, belum tentu semua itu menjadi rencana Tuhan di hidup kita. Kadang Tuhan akan membuat rencana yang baru. Mungkin kita sudah menyiapkan banyak hal, tapi di tengah jalan bisa berubah. Karena apa? Karena itu bukan yang Tuhan mau. Sekarang pilihannya, yang kita mau apa yang Tuhan mau atas hidup kita, saudara. Kalau yang kita mau, mungkin kita nggak nemu hal-hal yang mungkin Tuhan bisa buat di hidup kita. Kita sering dengar banyak kesaksian, banyak mukjizat terjadi. Gimana Tuhan menyembuhkan seseorang, Tuhan memulihkan, membalikan keadaan. Itulah caranya Tuhan, itulah rencananya Tuhan. Kadang kita pakai rencana kita dan kita nggak melibatkan Tuhan, ya namanya jalan buntu, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin, yang penting cepat, yang penting kepengenan saya adalah saya kesampingkan dulu Tuhannya. Hasilnya apa? Tidak seperti apa yang diharapkan, saudara. Tapi kalau kita tetap melibatkan Tuhan, percayalah hasilnya itu baik untuk kita. Rancangan yang terbaik Tuhan sediakan untuk kita. Jadi saya katakan mungkin di tengah jalan planningnya berubah. Ya udah, mau apa? Yang udah rencana Tuhan. Gak mungkin kita bilang Tuhan jangan gitu sih Tuhan. Jangan saya udah planning gini kok Tuhan ngubah semuanya. Masa kita mau mendikte Tuhan, masa kita mau marahin Tuhan, kan gak mungkin, saudara. Tapi ketika Tuhan yang ngasih itu dalam hidup kita, cukup percaya dan jalani saja. Saya tuh dulu punya planning dalam hidup saya banyak, saudara. Pengen dulu kemarin waktu kita graduation nantinya ya. Jadi kemarin tuh cuma saya diminta untuk ngisi firman di graduation kelas 12 terang bangsa. Di awal tuh ada video mimpinya anak-anak itu mau jadi apa. Ada yang mau jadi akuntan, pengusaha muda, sukses. Ada yang mau jadi orang terkaya di ASEAN.
ada lagi yang bilang saya mau jadi orang terkaya di dunia, lebih lagi kan. Mungkin kita juga punya banyak hal, banyak mimpi, banyak planning dalam hidup setiap kita. Kita mungkin udah merancangkan dulu dari zaman muda mungkin ya, kita mau menjadi A, B, C, D, E. Saya mau dapetin semua A, B, C, D, E. Tapi kadang di tengah jalan berubah, saudara. Saya ngalamin itu. Saya tuh nggak punya mimpi dulu sebelum ikut Tuhan lebih lagi. Saya tuh nggak punya mimpi untuk bisa mimpin pujian. Saya tuh nggak pernah punya mimpi untuk bisa bagi firman Tuhan seperti sekarang. Itu saya nggak punya mimpi. Dan kalau ditanya, ya kalau ada yang lain silakan. Itu dulu. Tapi saya percaya kalau ini ditawarkan, ini jatah yang Tuhan berikan, harus saya ambil. Saya nggak pernah punya mimpi untuk bisa berdiri seperti ini dan membagikan firman Tuhan. Jujur banyak yang lebih jago, banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih diurapi. Tapi saya tahu ini adalah planningnya Tuhan, yang di tengah jalan bisa berubah dalam hidup setiap kita. Dan saya tahu ini di tengah jalan ini berubah dalam hidup saya. Tuhan membuat segala sesuatu dan menyiapkan, mendidik saya untuk bisa seperti sekarang ini. Jujur tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi saya tahu ketika Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang melakukan, Tuhan juga yang akan menjamin hidup kita. Seperti hari ini, temanya berubah tadi pagi, saudara. Saya cuma bisa Tuhan. Ini waktu udah mepet, saya udah mau berangkat. Saya nyari ayat baca Alkitab, udah mepet. Pokoknya itu Tuhan lah. Saya gantung sama engkau, pokoknya nanti di mimbar mau ngomong apa, udah saya gantung sama engkau. Planningnya berubah, saudara. Tapi kalau itu benar-benar dari Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Amin. Yusuf, sama-sama tahu kisah Yusuf ya. Dia punya banyak saudara, ya kan. Pokoknya dalam pandangan sebuah keluarga tuh lengkap lah. Mungkin dia dulu punya planning, oh saya punya kakak-kakak yang baik, yang akan menyayangi saya gitu. Saya punya saudara-saudara yang banyak yang akan melindungi saya. Tapi pada kenyataannya seketika berubah. Yang tadinya mungkin dia berpikir dikasih oleh saudara-saudaranya, berubah, dibenci dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Yang tadinya mungkin dia bisa planning, aduh saya bisa hidup tenang ya kan. Udah banyak kakak-kakak, ya udah saya hidup di rumah dengan tenang. Tapi seketika berubah, dia harus ngalamin difitnah dan masuk penjara. Seketika berubah di tengah jalan. Tapi ketika kita tetap percaya sama Tuhan dengan semua perubahan yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan dia Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Mazmur 37 ayat 24 ada ayat yang berkata, Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Yusuf kayak seakan-akan ngalamin semua pencobaan dan jatuh, saudara. Yusuf kayak seakan-akan ditinggalkan karena dalam keluarga, dalam kejadian nyata di hidupnya tidak sesuai mungkin dengan apa yang dia rencanakan sebelumnya. Mungkin dia planning dengan semua hal yang baik di keluarganya. Mungkin dia planning dengan semua rencana yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi seketika di tengah jalan semuanya berubah. Apakah hari itu Yusuf marah sama Tuhan? Apakah hari itu Yusuf menyalahkan Tuhan dengan semua yang terjadi? Saya rasa tidak, saudara. Dan kalau kita lihat ceritanya, Yusuf menjalani semuanya itu. Dan akhirnya Tuhan yang membela dan mengangkat Yusuf
bahkan lebih dari yang sebelumnya. Ada satu statement yang saya sangat suka dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan, merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya, telah merencanakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, Yusuf bilang, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya. Rencana Yusuf berubah di tengah jalan. Dia harus mengalami setiap proses demi proses sampai akhirnya tadi yang kita baca dalam Mazmur 37 ayat 24, dia tidak akan membiarkan jatuh dan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Dan Yusuf mengalami itu. Dia bilang, mungkin kakak-kakak rencanain yang jahat buat saya, tapi saya punya Tuhan yang merencanakan yang baik untuk saya. Sampai akhirnya jadilah saya sekarang ini menjadi penguasa di Mesir. Punya kedudukan, punya jabatan, punya harta kekayaan. Dan jangan takut, aku adikmu akan memelihara kalian semua. Bahkan anak-anak kalian, istri kalian akan aku jamin. Rencananya berubah menjadi rencana Tuhan, saudara. Kalau tidak ikut rencana Allah hari itu, Yusuf tidak akan menjadi penguasa dan menanggung, menjamin saudara-saudaranya. Tapi sekali lagi, ketika itu datangnya dari Tuhan, maka itu akan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Yusuf mengalami perubahan rencana dan rencana yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup Yusuf. Kadang kalau kita punya plan dan plannya itu tidak sesuai, kesel gak saudara? Kita udah punya rencana nih, tapi tidak bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Pernah ngerasa kesel saudara? Pernah? Mungkin agak gemes, kenapa gitu kan. Nah, ini kejadian hari Jumat kemarin di graduation. Acara di London itu kan start jam 3 sore dengan lokasi itu outdoor, ya kan. Tiba-tiba hujan, saudara. Hujan gede, nggak berhenti-berhenti. Meskipun udah kecil tapi masih deras dan itu awet. Di lokasi udah ada videotron, panggung, kursi, dekorasi udah ditata kemarin. Ada lampu-lampu dan segala macam, kalau malam akan terlihat cantik, kata kepala sekolahnya. Tapi apa yang direncanakan oleh panitia seketika berubah karena hujan terjadi. Anak-anak, orang tua udah datang dari jam 2 lebih. Dan itu kita nunggu, akhirnya kita baru mulai jam 6. 3 jam nunggu saudara. 3 jam nunggu. Perubahan rencana. Saya pikir yang jadi panitia pusing hari itu. Ini hujan, tempat juga gak ada lagi, tinggal segitu-gitunya. Mau dibikin di mana? Mau naik ke lantai atas di ballroom juga ballroomnya kecil, gak bisa dan gak ada kursi. Mau pindah ke tempat sebelah restoran juga kecil, bakal sesek-sesekan, ya kan? Mungkin hari itu panitia, kepala sekolah dan anak-anak mungkin pusing apa yang harus diperbuat. Tapi akhirnya place-nya berubah di sebelah restoran yang ada atapnya. Mereka dengan sigap
bahu-membahu, gotong kursi, hujan-hujanan, basah-basahan. Ada Amos juga yang nyiapin videotron yang tadinya ada di panggung sebelah, diangkut, dipindah ke sini gitu kan. Rencananya berubah. Udah di set, di planning nanti acara graduation-nya akan seperti ini. Dengan videotron yang sangat luar biasa. Dengan video-video yang luar biasa. Dengan lampu-lampu, dekorasi yang udah dibuat, udah disetting. Seketika berubah. Dan yang saya lihat hari itu tidak ada yang ngedumel, marah atau emosi saya lihat. Ya nggak tahu kalau dalam hati ya mungkin ada perasaan aduh gimana Tuhan gitu kan. Tapi hari itu saya melihat semua panitia itu langsung unity, sigap, mindahin semua ke tempat yang ada atapnya. Akhirnya kita ubah rencana yang tadinya makan malam yang terakhir jadi makan duluan saudara. Padahal saya jam 3:30 jam 4 habis makan sama Miss Ina, makan mie goreng ya kan di situ karena lapar karena hujan. Jam 4 udah makan, jam 5:30 suruh makan lagi. Aduh ini masih kenyang gitu kan. Tapi ya udah karena nanti malam nggak ada makan lagi akhirnya ya udah kita makan gitu kan. Rundown-nya diubah. Yang makan tadinya terakhir jadi di awal. Makan, selesai kumpul semua. Karena tempatnya kecil, saudara. Karena perubahan rencana dan tidak diduga-duga. Akhirnya anak-anak kelas 12 itu duduk ngemper yang cowok-cowok, lesehan. Udah pakai jas, kemeja, pantofel. Yang tadinya planningnya duduk di kursi depan gitu kan. Harus lesehan di bawah. Yang perempuan pakai gaun, duduknya di kursi di belakangnya. Saya duduk sama Miss Indah. Saya bilang, Miss, ini ya kan lokasi berubah. Cuma yang saya rasa ini lebih dapat, lebih akrab, lebih dapat suasananya. Coba kalau misalnya kita masih di sebelah dengan duduk di kursi akan jadi eksklusif saudara. Tapi ini jarak aja saya duduk sama misalnya jarak cuma nggak ada semeter. Itu udah anak cowok duduk di bawah gitu. Tapi yang saya rasakan ini lebih akrab dan lebih dapat suasananya. Lalu saya firman, lalu Miss Ina juga sambutan dan beliau bilang, ya kadang rencana tuh berubah. Yang saya ingat Miss Ina bilang, kadang itu yang dari Tuhan yang membawa kebaikan untuk kita semua. Dan beliau bilang, meskipun ngemper, lesehan, tapi lebih akrab, lebih dapat kekeluargaannya. Dan inilah yang Tuhan mau untuk graduation kelas 12 kemarin. Kalau nggak dikasih hujan, kalau nggak diizinin hujan, mungkin atmosfernya akan berbeda, saudara. Mungkin akan lebih jauh jaraknya karena yang saya lihat kursi depan di sini panggung tuh agak maju ke depan, lebih jauh. Kayak dari saya ke Kevin situ. Tapi dengan pindah lokasi, jarak yang nggak terlalu jauh, dengan persiapan seadanya. Tapi hari itu saya melihat Tuhan hadir membawa damai sejahtera dan sukacita buat anak-anak kelas 12. Rencananya berubah tapi tetap baik untuk semua anak-anak kelas 12. Hari ini saudara, ketika kita sudah planning itu semua, tapi ketika di tengah jalan harus berubah. Dan kalau itu datangnya dari Tuhan, jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Karena yang datangnya dari Tuhan itu yang membawa kebaikan untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin situasi ini. Tapi ayo hari ini kenali Tuhanmu lebih lagi, itu penting. Supaya kalau di tengah jalan ada sesuatu yang berubah, kita bisa tahu, oh ini datangnya dari Tuhan. Ini yang Allah mau, ini yang Tuhan mau di hidup saya. Tetap lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Lalu jalanin aja prosesnya. Seperti kemarin acara kelas 12, harus mindahin kursi, mindahin alat musik,
mindahin LED dan segala macam, hujan-hujanan saya lihat semuanya basah kuyup. Tetap jalanin prosesnya. Supaya apa? Supaya apa yang sudah direncanakan tetap berjalan. Tapi disitulah ada rencana Tuhan yang masuk tiba-tiba yang mengubah segalanya. Dan percayalah saudara, ketika kita bisa melakukan itu, kita akan melihat karya Tuhan yang besar di hidup kita. Amin. Yusuf sudah ngalaminnya, kemarin juga anak kelas 11 sudah ngalaminnya, saya pun udah ngalaminnya. Ayo, jangan pernah menolak, mereject apa yang menjadi rencana Tuhan. Mungkin kita bilang, my plan is perfect. Saya sudah merencanakan dengan detail semuanya. Tapi God's plan more than perfect dari rencana kita. Rencana Tuhan lebih sempurna, lebih baik dari rencana kita. Amin. Tuhan berkati kita pagi ini. Kemarin Sir Steve juga cerita tentang pelepasan anak-anak kelas 12. Sekarang hari ini juga diceritakan lagi tentang perfect plan, ya, bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu pasti baik, sekalipun tidak pas dengan pikiran dan jiwa kita. Bagaimana cara kita bisa nerima bahwa apa yang direncanakan Tuhan atas hidup kita sekalipun kurang pas dengan hati kita, tapi kita bisa menerima dengan pengucapan syukur. Sebenarnya kuncinya di mana? Kalau kita mengenal akan Bapa kita. Ya. Seorang anak kecil kalau pengen sesuatu bawa pisau ceritanya, karena dia melihat mamahnya di dapur pegang pisau dan bisa masak. Dia merasakan dia mampu. Tapi mamahnya bilang gak bisa, gak boleh. Mama, saya mau bantuin mama. Gak bisa, kamu masih kecil, gak bisa pegang pisau. Anak ini merasakan, kenapa sih aku mau bantu, aku mau melakukan sesuatu untuk mama, kok gak boleh. Anak kecil itu belum mengerti bahayanya untuk memegang pisau. Dia punya pemikiran, saya mau bantu mama saya. Tapi mamahnya jauh lebih tahu, sangat berbahaya kalau anak kecil itu pegang pisau. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kadang-kadang kita melakukan, ingin membantu Tuhan, melakukan segala sesuatu, memberikan kepada Tuhan yang sangat perfect. Tapi Tuhan katakan, belum bisa kamu. Belajar nurut, ya. Tuhan jauh lebih tahu akan keadaan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk praise and worship yang kami boleh lakukan setiap pagi. Ini hari pertama daripada minggu ini Tuhan. Kami isi hidup kami pagi-pagi dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Engkau terima sekalipun pujian dan penyembahan kami tidak sempurna, Engkau yang akan menyempurnakannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang kami berikan kepadamu yang sempurna. Kalau saat-saat ini Tuhan, kami mengalami perkara-perkara yang seolah-olah tidak pas dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Engkau punya rencana yang lebih daripada saat ini yang kami alami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu akan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu akan segala sesuatu yang ditawarkan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang ditawarkan seolah-olah baik, tapi belum tentu semuanya itu baik. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu
Kami mohon Tuhan, semua rencana-Mu yang perfect atas bangsa ini biar terjadi. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu, bukannya membuat kemakmuran, tapi bahkan membuat kehancuran buat bangsa ini. Bapak, Kau punya 1001 cara buat membatalkan, sehingga negara kami terhindar daripada segala perkara yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Jajaran pemerintahan dari bawah sampai yang tertinggi. Kami doakan, buat mereka takut dan gentar kepadamu. Buat mereka punya hikmat marifat yang daripada-Mu. Untuk memimpin bangsa ini, mengentaskan segala kemiskinan. Kami tahu Tuhan, semua kekayaan Indonesia jikalau dipakai dengan benar, kami akan menjadi negara yang makmur. Oleh karena itu Tuhan, kami minta beri roh kesadaran buat para pemimpin-pemimpin kami. Bapak, saat ini juga kami berdoa buat Megatrust yang kami banyak mendengar berita-berita simpang siur akan terjadi hari-hari ini dan sebagainya. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau berdaulat atas bangsa ini. Engkau berdaulat atas cuaca, Engkau berdaulat untuk atas semuanya. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk Engkau membuat segala sesuatu secara minimal, sehingga membuat kami tidak mengalami perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh amat sangat luar biasa atas hidup kami. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta anugerah-Mu turun. Resesi apapun yang saat ini ada, Engkau tetap akan memegang segala-galanya Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan, sehingga kami terlepas daripada segala penderitaan. Bapak, kami berdoa saat ini untuk lawatan. Kami mohon anugerah-Mu. Lawatan boleh terjadi di Indonesia. Lawatan jiwa-jiwa terjadi di seluruh benua. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua rencana-Mu tidak ada yang gagal atas dunia ini Tuhan. Apa yang Kau rencanakan, lawatan harus terjadi untuk yang terakhir kalinya. Bapak, kami juga datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk Uganda. Engkau yang memerintahkan untuk kami ke sana. Oleh karena itu Engkau yang akan terus beracara, membuka jalan saat tidak ada jalan, membuat lawatan di sana Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus beracara. Kirimkan Tuhan malaikat Harvey untuk menuai, mempersiapkan jiwa-jiwa di sana. Terjadi pembalikan keadaan. Engkau memberkati Uganda menjadi suatu negara yang makmur, menjadi negara yang penuh dengan cinta kepadamu. Roh pertobatan Kau berikan dan jadi di tempat itu Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami percaya lawatan pulau-pulau akan terjadi juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa yang setiap pagi kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, keamanan akan terjadi buat bangsa ini. Tidak akan terjadi kerusuhan, tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik yang menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuat roh kesadaran buat pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan juga para bisnis-bisnis yang ada. Semua pejabat-pejabat yang ada, buat mereka bertobat Tuhan. Dan mengembalikan perkara-perkara yang bukan menjadi miliknya kembali kepada pemerintah. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan berikan kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati apa yang akan kami kerjakan pada hari ini.
Berkati pekerjaan kami supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak urapan, minyak supranatural, minyak keajaiban yang ada di tangan kami. Terjadi impartasi yang luar biasa pada saat kami masukkan dan menempelkan pada tubuh kami. Biar impartasi ini terjadi atas hidup kami. Kami menjadi orang yang penuh dengan supranatural. Apa yang kami kerjakan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami oleskan pada mata kami dan telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Kuasai seluruh hidup kami untuk kami berjalan dalam jalan-Mu. Engkau yang akan menghapuskan, menghancurkan, membentuk hidup kami. Semua yang tidak baik Engkau akan singkirkan Tuhan. Engkau memberkati tangan kami hari ini. Engkau memberkati akan perjalanan kami dengan kaki kami. Sehingga perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil. Tidak sampai kaki kami menjadi tersandung Tuhan. Dan biarlah perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan lemak yang daripada-Mu, penuh dengan berkat yang daripada-Mu. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Engkau akan membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Kami akan menerima anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami terima berkat-Mu ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.